Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Penawaran yang intens akhirnya berakhir. Pada akhirnya, peringkat 8 Gu Immortal, Five Elements Grandmaster, menggunakan jalur logam peringkat 7 dan jalur logam peringkat 6 Immortal Gu, bersama dengan bahan abadi yang tak terhitung jumlahnya untuk menjadi pemenang akhirnya. Kultivasi 5 elemen Grandmaster mencakup 5 jalur logam, kayu, air, api, tanah. Jadi, dia juga memiliki jalur logam Immortal Gu. Tapi kali ini, dia membuang sebagian dari koleksinya yang berharga, seperti dia membuang roti berisi daging untuk roti tawar yang kurang enak. Fang Yuan merasa disesalkan, tetapi dia tidak punya cara untuk bersaing dalam penawaran. Bahkan jika dia memiliki tawanan Gu Immortal, dalam hal nilai, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Gu abadi yang sangat unik ini. Faktanya, kemalangan terbalik Immortal Gu sangat cocok dengan jangkrik musim semi musim gugur. Kelemahan Spring Autumn Guardic adalah memberi pengguna nasib buruk. Tetapi setelah menggunakan Gu abadi ini, kelemahan ini tidak hanya dapat diselesaikan, keberuntungan pengguna bahkan dapat ditingkatkan, berubah menjadi keberuntungan. Tidak dapat disangkal, efek kemalangan terbalik Immortal Gu jauh lebih nyaman daripada menghubungkan keberuntungan Immortal Gu. Sayangnya, kekuatan keuangan Fang Yuan benar-benar dirugikan dibandingkan dengan orang-orang seperti Grandmaster 5 Elemen dan Yao Huang. Fang Yuan hanya menjadi abadi untuk waktu yang singkat. Dari titik dia memperoleh tanah yang diberkati Gu Immortal, hanya 2 tahun telah berlalu sesuai dengan waktu 5 wilayah. Melihat perbatasan selatan, pertempuran besar di Gunung Yitian bahkan belum dimulai. Sejujurnya, Fang Yuan mampu menjadi zombie abadi dalam waktu sesingkat itu, mengembangkan dirinya hingga saat ini sudah sangat sulit. Adapun Grandmaster 5 Elemen, Yao Huang, dan Feng Jiuge, mereka telah mengumpulkan kekayaan mereka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka memiliki ratusan ribu batu esensi abadi, selain bahan abadi yang berharga. Jumlah sumber daya yang diciptakan dunia aperture abadi mereka setiap tahun bisa menumpuk menjadi gunung. Sumber daya yang mereka sediakan bahkan bisa sangat mempengaruhi pasar di surga kuning harta karun. Ini semua adalah pembangkit tenaga listrik, baik itu kekuatan pertempuran, kekuatan keuangan, koneksi, atau status mereka, Fang Yuan tidak dapat dibandingkan dengan mereka saat ini. Setelah kemalangan terbalik, itu adalah Gu abadi peringkat 7 lainnya, yang disebut berkah tersembunyi. Kemampuan Gu ini cukup mistis, itu menargetkan bencana dan kesengsaraan bukaan abadi. Setelah Gu Immortal mengalami kesengsaraan, tanda Dao di tubuh mereka akan meningkat jumlahnya, menyebabkan tingkat kultivasi mereka berkembang. Ini adalah pengetahuan umum dalam kultivasi Gu Immortal. Berkah terselubung Immortal Gu menargetkan poin ini. Setelah menggunakannya, ketika Gu Immortal menyelesaikan kesengsaraan, peningkatan jumlah tanda Dao pada mereka akan 2 kali lipat dari jumlah aslinya. Ini adalah angka yang menakutkan. Upah dari 1 kesengsaraan akan sama dengan jumlah yang didapat orang normal dari 2 kesengsaraan. Tapi Gu ini memiliki kekurangan. Itu harus diaktifkan sebelum bencana dan kesengsaraan. Itu hanya bisa berhenti setelah bencana dan kesengsaraan berakhir. Melalui efek Gu ini, bencana dan kesengsaraan akan memiliki peningkatan kekuatan 30 hingga 40%, berdasarkan kekuatan aslinya. Kelemahan ini sedikit meredam antusiasme di Gu Immortals. Tapi mereka tetap tidak bisa menahan godaan itu. Hingga 40% lebih banyak kekuatan dalam kesengsaraan dengan imbalan 2 kali jumlah tanda Dao, manfaatnya lebih besar daripada biayanya. Bagi para ahli yang percaya diri untuk selamat dari kesengsaraan, Gu abadi ini memiliki daya tarik yang jauh lebih besar bagi mereka. Lelang yang menakutkan dengan demikian terungkap. Sebagai jalur logam Gu abadi, Qin Baisheng secara alami meminta jalur logam peringkat 7 Immortal Gu sebagai tawaran dasar. Akhirnya, Dewa Surgawi Bai Zhu berkeringat di dahinya saat dia mengalahkan para pesaingnya, mendapatkan Gu ini. Barang-barang lelang berikut menyebabkan lonjakan pada gilirannya. Pertemuan kebetulan dengan Gu abadi yang bisa memungkinkan kesempatan untuk tiba bagi Gu Immortal itu sendiri. Gu abadi dari 5 jalur arus utama, logam,
kayu, air, api, dan tanah, yang membantu Gu Immortals. Seorang Gu abadi yang beroperasi di jalur keberuntungan dan jalan kebijaksanaan, pengurangan keberuntungan Gu abadi, itu bisa menghabiskan keberuntungan sendiri untuk membuat pengurangan bahaya atau peluang di masa depan. Penindasan keberuntungan Gu abadi yang bisa menekan hilangnya keberuntungan sendiri dari Gu abadi lainnya. Gu abadi ini memang merupakan esensi dari warisan sejati jalan keberuntungan, tidak hanya luar biasa, mereka memiliki efek berguna yang memperluas wawasan semua orang. Tapi Gu ini jatuh ke tangan Yao Huang, Feng Jiuge, dan pembangkit tenaga listrik lainnya. Ini adalah situasi yang diharapkan. Fang Yuan ingin ikut campur, tetapi dia tidak memiliki jalur logam immortal Gu. Ini adalah masalah yang tidak berdaya. Gu Immortal peringkat 6 lainnya dan Gu Immortal peringkat 7 lainnya seperti Fang Yuan, hanya bisa menyaksikan pembangkit tenaga listrik ini bersaing untuk Immortal Gu. Harga barang lelang menciptakan rekor baru, rekaman Fang Yuan dari 2 Gu abadi yang dia jual sudah terdorong keluar dari 10 besar. Item berikutnya adalah item terakhir, dan terpenting dalam pelelangan ini. Qin Bai Sheng memperkenalkannya seperti itu. Cara berbicaranya langsung menarik perhatian Gu Immortals. Saat semua orang menebak sendiri apa itu Immortal Gu, Ma Hongyun dan Zhao Lianyun, yang tidak sadarkan diri, muncul di atas panggung. Qin Bai Sheng berbicara pada waktu yang tepat, tolong jangan khawatir, saya yakin banyak Gu Immortal sudah menebaknya. Itu benar, keduanya adalah orang-orang penting yang dilindungi oleh warisan sejati jalan keberuntungan sebelumnya. Gadis ini bernama Zhao Lianyun, dia sangat cerdas sejak usia muda, dan telah mengalami pertempuran penting di tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Meskipun dia bukan pewaris sejati, dia telah memperoleh banyak manfaat di dalam benjolan cahaya warisan sejati jalur keberuntungan, dia telah memperoleh sebagian dari warisan jalur keberuntungan. Adapun pemuda ini, dia adalah Ma Hongyun, satu-satunya pewaris yang diakui dari warisan sejati jalan keberuntungan. Dia tidak hanya mengalami pertempuran di tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, dia bahkan memiliki kekayaan yang menyaingi surga yang digunakan Immortal Gu padanya. Begitu dia mengatakan itu, keributan itu seperti gelombang besar. Tatapan panas yang tak terhitung jumlahnya tertuju erat pada Ma Hongyun. Apakah saya salah dengar? Ini benar-benar keberuntungan yang menyaingi surga Immortal Gu. Keberuntungan menyaingi surga. Ini adalah kartu truf Gu dari Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa. Meskipun tidak tercatat dalam sejarah, ada banyak rumor yang memuji Gu abadi ini tanpa henti. Tapi keberuntungan yang menyaingi surga Gu abadi ini tampaknya adalah Gu yang dapat dikonsumsi, itu hanya bisa digunakan sekali. Karena ini adalah surga saingan keberuntungan. Peringkat 8, bisakah Saudara Qin menggunakan inspeksi keberuntungan peringkat 6 Immortal Gu untuk memeriksanya? Di aula utama, seorang Gu Immortal tiba-tiba bertanya. Qin Bai Sheng tersenyum saat dia menjawab, menurut informasi yang saya peroleh dalam warisan sejati, kecuali jika itu adalah inspeksi keberuntungan peringkat 8 Gu abadi, orang tidak dapat melihat penampilan sebenarnya dari surga saingan keberuntungan. Inspeksi keberuntungan, Immortal Gu di bawah peringkat 8 hanya bisa melihat sebagian darinya. Dan itu hanya karena pihak lain tidak menggunakan metode penyembunyian apapun. Sejujurnya, saya telah menggunakan inspeksi keberuntungan peringkat 6 Immortal Gu untuk mengetahui beberapa jejak surga saingan keberuntungan. Adapun mengapa saya begitu yakin bahwa surga menyaingi keberuntungan digunakan pada Ma Hongyun, itu karena saya telah mencari jiwa mereka. Jika Anda membeli salah satunya dan melakukan pencarian jiwa, Anda akan dapat melihat apa yang terjadi di dalam tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Pada saat itu, Anda akan tahu bahwa kata-kata saya benar. Pada saat yang sama, keduanya mewarisi sebagian besar warisan sejati jalan keberuntungan. Selama proses pencarian jiwa, Anda akan dapat mempelajari apa yang telah mereka pelajari dalam warisan. Mengatakan ini, Qin Bai Sheng berhenti dan berkata dengan nada memikat, saya punya kabar buruk untuk dibagikan kepada semua orang terlebih dahulu. Warisan sejati jalan keberuntungan tidak diragukan lagi tidak lengkap, detailnya tidak berisi resep keberuntungan Gu abadi yang menyaingi surga Gu abadi. Namun ada kabar baik, dalam detail warisan, ada metode untuk mengambil kembali surga saingan keberuntungan. Dimungkinkan untuk membalikkan penyempurnaan keberuntungan bekas yang menyaingi surga Gu abadi dan mendapatkan Gu abadi asli.
Tentu saja, selama proses penyempurnaan, bahan utamanya adalah pemuda ini, Ma Hongyun. Mendengar kata-kata ini, sebagian besar Gu Immortals memiliki mata yang bersinar seperti akan meledak dalam api, beberapa bahkan menelan, karena semua orang dipenuhi dengan antisipasi dan keinginan. Bibir Qin Baiseng melengkung, dia menunjukkan senyum percaya diri, saya merasa bahwa kedua anak muda ini dapat mewakili esensi warisan sejati jalan keberuntungan. Saya tidak akan menetapkan harga dasar untuk mereka, karena mereka bukan Immortal Gu. Anda dapat menawar salah satunya, atau keduanya secara bersamaan. Kita akan mulai sekarang. Tidak ada harga dasar. Saya akan menawarkan 300 batu esensi abadi. Satu orang berteriak di dalam aula Gu Immortals yang antusias. 30.000 batu esensi abadi. Feng Jiuge berkata dengan dingin, mengalihkan tawaran 100 kali lipat. Tetapi harga ini tidak bisa menghentikan antusiasme para ahli lain, itu hanya bisa menyangkal sebagian besar Gu Immortal tingkat bawah. Yao Huang, Gu Abadi Laut Timur, Grandmaster 5 Elemen, leluhur tua Suehu, dan Tuan Surgawi Baizu, mereka masih menawar, dan perwakilan kekuatan super juga tidak menunjukkan kelemahan. Harga meroket dengan kecepatan yang sangat cepat. Fang Yuan menghela nafas pada dirinya sendiri. Kekuatan keuangannya seperti semut dibandingkan dengan raksasa ini. Kecuali dia mempertaruhkan semua tawanan Gu Immortalnya, dia tidak bisa bersaing dengan mereka. Tapi Fang Yuan tidak akan melakukan ini. Dia sudah berada di jalur kekuatan, dan berencana untuk pergi ke jalur waktu, dia tidak akan mengembangkan pencapaian jalan keberuntungannya. Dan dia juga pelaku utama insiden tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, dia telah mengalami lebih banyak dari rangkaian peristiwa itu daripada Ma dan Zhao, dia tahu sebagian besar detail batin. Mengenai informasi warisan sejati jalur keberuntungan serta penyempurnaan keberuntungan. Terbalik yang menyaingi surga Gu Abadi, mereka memang sangat menggoda. Tapi keberuntungan menyaingi surga Immortal Gu adalah peringkat 8, Fang Yuan hanya peringkat 6, bagaimana dia bisa menyempurnakannya? Keuangannya pasti tidak akan dapat mendukungnya. Selain itu, bahkan jika dia berhasil, dia tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankannya. Penawaran Ma Hongyun dan Zhao Lianyun berlangsung selama hampir 1 jam. Akhirnya, dua harga yang tidak terpikirkan berdiri di dua posisi teratas, dengan rekor harga tertinggi dalam lelang ini. Tempat kedua adalah Feng Jiuge, dia telah membeli Zhao Lianyun. Orang yang mendapatkan Ma Hongyun adalah ahli hebat peringkat 8 leluhur tua Suehu. Pemimpin tanah yang diberkati gunung bersalju, orang nomor 1 di Jalan Iblis, telah menunjukkan kekayaannya yang luar biasa di akhir pelelangan. Sebelum ini, dia selalu menyembunyikan dirinya, hampir tidak membeli apapun. Menjelang akhir, dia memberikan pukulan keras dan menyapu musuh-musuhnya. Banyak Gu Immortals, terutama perwakilan dari kekuatan super yang memiliki garis keturunan Huang Jin, tidak punya pilihan selain menyaksikan Ma Hongyun jatuh ke tangan Jalan Iblis. Yao Huang menghela nafas, dia telah membeli banyak barang dan menghabiskan banyak kekayaan, pada saat-saat terakhir, dia kalah dari leluhur tua Suehu. Tapi untungnya, Zhao Lianyun masih berada di tangan jalan lurus dataran utara kita. Gu Immortals yang memiliki garis keturunan Huang Jin menghibur diri mereka sendiri. Apa yang tidak mereka ketahui adalah, Swordmaster Yulan, yang mewakili Pangeran Feng Xian, adalah seorang penipu bernama Feng Jiuge. Omong-omong, ini benar-benar ironis. Selama hidupnya, Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa telah menyimpan warisan sejati jalan keberuntungan sebagai rahasia yang mendalam, menyiapkan lapisan perlindungan dan berpikir untuk mewariskan versi lengkap kepada keturunannya. Pada akhirnya, warisan sejati jalan keberuntungan menjadi tidak lengkap dan dipisahkan oleh semua orang, beredar ke seluruh dunia. Pewaris terpenting bahkan dipegang di tangan orang-orang yang bukan bagian dari garis keturunan Huang Jin. Lelang utama telah berakhir. Selanjutnya, akan ada istirahat 2 jam bagi semua orang untuk bergerak di aula lelang. 2 jam kemudian, kita akan melakukan transaksi terbuka. Setelah Qin Baiseng mengatakan itu, dia meninggalkan panggung. Dia lelah, sebagai tuan rumah sepanjang waktu, terutama ketika dia melelang esensi warisan sejati jalan keberuntungan, karena keuntungannya sendiri dipertaruhkan, dia membuat banyak skema selama prosesnya. Meskipun ada banyak jejak dan sebagian besar Gu Immortal yang hadir dapat mengetahuinya,
keuntungannya terlalu besar, Qin Baisheng tidak peduli. Setelah pelelangan ini selesai, saya akan melarikan diri dan bersembunyi dari dunia. Setelah mengelola dan memproses keuntungan saya selama hampir 1 abad, saya akan menjelajahi dunia setelah itu. Qin Baisheng memutuskan di kepalanya. Dia adalah pemenang terbesar dari lelang ini. Bahan abadi yang dia peroleh bisa menumpuk menjadi gunung, dia juga memperoleh banyak jalur logam immortal Gu yang kompatibel dengannya. Pepatah mengatakan, manusia mati untuk kekayaan dan burung mati untuk makanan. Keuntungan dapat menggerakkan hati manusia, bahkan jika Gu Immortals biasanya tampak tidak peduli dengan hal-hal duniawi, itu hanya karena materi fana tidak dapat memuaskan keinginan mereka. Melelang esensi dari warisan sejati jalan keberuntungan sangat menguntungkan, itu sangat panas. Bahkan ahli peringkat 7, Qin Baisheng, merasa tidak nyaman. Di aula utama, diskusi segera dimulai. Banyak Gu Immortal keluar dari kamar tunggal dan berbaur ke dalam kelompok, terlibat dalam percakapan bersama. Qin Baisheng meninggalkan istirahat 2 jam untuk semua orang, dia punya niatnya sendiri. Itu bukan benar-benar waktu untuk beristirahat, tetapi itu adalah bagi Gu Immortals untuk berkomunikasi satu sama lain dan berinteraksi. Dari pelelangan sebelumnya, semua orang telah mendapatkan tingkat pemahaman tertentu terhadap sumber daya satu sama lain. Sekarang, untuk menukar hal-hal yang mereka inginkan, mereka secara alami perlu berinteraksi terlebih dahulu. Fang Yuan dan Bai Yunseng duduk di ruang rahasia dan tidak bergerak. Wajah yang tidak dikenal adalah gerakan pembunuh fana, itu memiliki efek terbatas dan keduanya harus berhati-hati, mereka tidak bisa mengekspos diri. Fang Yuan merasa menyesal bahwa dia tidak dapat memperoleh apapun di jalan keberuntungan warisan sejati. Terutama Madan Zhao, orang-orang yang mengetahui kebenaran dari insiden Istana Kekaisaran, Fang Yuan ingin berurusan dengan mereka. Tapi dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, dia hanya bisa menonton dan tidak bisa ikut campur, tidak ada yang bisa dia lakukan. Untungnya, dia belum menjual tawanan Gu Immortal di tangannya, ada perdagangan terbuka nanti, dia masih bisa menantikannya. 2 jam kemudian, Qin Baisheng melangkah ke atas panggung lagi, mengumumkan dimulainya transaksi terbuka. Demi keadilan, dia melakukan hal yang sama lagi, menggunakan cacing Gu untuk memilih orang yang beruntung untuk memasuki panggung terlebih dahulu. Gu Immortal pertama ini mengeluarkan sejumlah besar bahan abadi, bunga gelombang yang rusak, permintaannya adalah tanah kemakmuran. Bunga gelombang yang pecah tumbuh di sungai besar, mereka adalah bunga ajaib yang lahir pada saat-saat di mana ombak muncul dan menghilang. Karena umurnya pendek, mereka sulit dikumpulkan. Adapun tanah kemakmuran, tanah berlian, tanah kepalan tangan hijau, tanah ini adalah barang yang sangat dicari oleh Gu Immortals. Gu Immortals mengembangkan aperture abadi mereka menggunakan sumber daya yang dihasilkan di aperture abadi mereka untuk berkultivasi, kesuburan tanah mereka memainkan peran besar dalam hal ini. Tanah kemakmuran dapat menumbuhkan segala macam bunga, tanah berlian dapat menumbuhkan mineral, sementara tanah kepalan hijau dapat menumpuk dan mengumpulkan kesuburan untuk mencegahnya menghilang, cocok untuk lubang abadi dengan medan yang menyerupai tanah tandus, seperti gurun. Gu Immortals yang memiliki tanah kemakmuran tidak sedikit. Segera, mereka mulai berbicara, bertanya berapa banyak yang dibutuhkan untuk perdagangan. Penjual di atas panggung sebenarnya memiliki sejumlah besar bunga gelombang yang rusak. Setelah berdagang 1.500 kg tanah kemakmuran, dia melambaikan tangannya dan meninggalkan panggung. Perbedaan antara lelang dan transaksi terbuka sangat jelas. Lelang itu untuk barang-barang berharga, mereka memiliki prasyarat besar bagi penawar. Transaksi terbuka sering melibatkan perdagangan yang tersebar, level masuknya rendah. Tapi ini tidak universal. Setelah beberapa Gu Immortal, seorang Gu Immortal yang tidak ingin mengekspos diri menunjukkan Gu Immortal dan meminta Qin Baisheng untuk menjualnya untuk mereka. Gu abadi ini adalah salah satu yang tidak terjual lebih awal, penjual telah sangat menurunkan persyaratan mereka. Namun meski begitu, permintaan itu masih Immortal Gu. Ada beberapa orang yang menanggapi, mereka ingin harganya lebih rendah. Penjual menolak dan akhirnya, perdagangan gagal dan Gu abadi ini kembali ke tangan penjual. Ketika giliran Fang Yuan, lebih dari 30 putaran telah berlalu. Ruang rahasia ke-37 menjual tawanan Gu Immortal.
Qin Baiseng berkata sambil memamerkan Gu Immortal yang sedang tidur di dalam peti mati awan tidur. Segera, aula lelang menjadi keributan. Industri perdagangan budak dikenal oleh setiap abadi. Tetapi untuk menjual Gu Immortal seperti mereka adalah budak, ini adalah peristiwa yang sangat langka. Bagi banyak Gu Immortals, ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya. Sekaligus, Gu Immortals berdiskusi karena ekspresi mereka bervariasi. Ketika Qin Baiseng mengumumkannya lagi, percakapan yang tersebar di aula menjadi lebih lembut. Seseorang menanyakan detailnya. Qin Baiseng memperkenalkan, tawanan Gu Immortal ini mungkin akrab bagi sebagian dari kalian, dia adalah Loner Hongyu, jalur api peringkat 6 Gu Immortal. Kultivasinya berada pada satu kesengsaraan surgawi. Ini adalah situasi di dalam tanah yang diberkati, kalian semua bisa melihatnya. Mengatakan demikian, gambar di atas panggung berubah, mencerminkan situasi bukaan abadi Loner Hongyu. Tanah yang diberkati ini sedikit tandus. Ia mengelola tanahnya yang diberkati dengan sangat buruk, tidak heran dia ditangkap hidup-hidup. Jangan lupa, Gu Immortal yang menangkapnya pasti sudah menjarah tanah yang diberkati. Bagi kami jalur api Gu Immortals, bukankah lebih baik jika kultivasi Loner Hongyu ini lebih rendah? Gu Immortals tergerak. Jalur api Gu Immortals memiliki permintaan besar untuk aperture abadi Loner Hongyu. Begitu mereka menelan tanah yang diberkati, mereka dapat melewati satu kesengsaraan surgawi, banyak bencana duniawi, dan mendapatkan tingkat kultivasi entah dari mana, fondasi tanah mereka yang diberkati akan melonjak dalam jumlah yang sangat besar. Bahkan jika seseorang bukan jalur api Gu Immortal, sebagian besar Gu Immortal juga menginginkan tanah yang diberkati. Bahkan jika jalan mereka berbeda dan mereka tidak bisa menelan tanah yang diberkati, mereka masih bisa menempati tanah yang diberkati tanpa pemilik ini setelah membunuhnya, dan mendapatkan wilayah yang baik untuk dikelola. Jika mereka mengelolanya dengan baik, tanah yang diberkati akan menjadi sumber harta karun, menghasilkan sumber daya tanpa henti, menopang kebutuhan kultivasi Gu Immortal. Seperti yang diharapkan Qin Baiseng, Loner Hongyu menjadi komoditas yang dicari. Fang Yuan mencantumkan berbagai permintaan. Pertama, dia mencantumkan sejumlah besar bahan abadi, selanjutnya adalah gerakan pembunuh dari jalur kekuatan, jalur racun, jalur waktu, dan jalur kebijaksanaan. Berikutnya adalah segala macam resep Gu, semakin langka semakin baik. Setelah itu, dia meminta mayat binatang buas yang sunyi, warisan atau petunjuk jalur makanan untuk mereka, warisan atau petunjuk jalan kebijaksanaan, warisan atau petunjuk jalur waktu. Akhirnya, dia meminta roda tulang pertempuran Gu, resep kereta tulang putih, umur Gu dan lainnya. Akhirnya, Loner Hongyu masuk ke tangan Grandmaster 5 Elemen. Grandmaster 5 Elemen membudidayakan logam, kayu, air, api, tanah, kelima jalur, bukaan abadi Loner Hongyu berguna baginya. Setelah menjual Loner Hongyu, orang berikutnya bangun. Menurut aturan transaksi terbuka, setiap Gu Immortal hanya bisa menjual satu barang di setiap putaran. Ini untuk keadilan. Fang Yuan tidak cemas, dia dengan sabar menunggu. Setelah beberapa putaran, dia telah menjual lebih dari setengah tawanan Gu Immortalnya. Dia tidak hanya menyelesaikan daftar periksa roh tanah Langya, dia bahkan memiliki ekstra. Tidak hanya itu, Fang Yuan juga mendapatkan mayat kelelawar binatang buas yang sunyi. Selama periode waktu ini, dia memperhatikan bahwa dia bukan satu-satunya yang menjual tawanan Gu Immortal. Leluhur tua Suehu dan Tuan Surgawi Bai Zhu menjualnya secara terbuka. Gu Immortal Laut Timur menjual 3 tubuh zombie abadi, menyebabkan ketidaksenangan Yin Liu Gong dan Komandan Naga Yecha. Namun pada akhirnya, Yao Huang dengan gembira membeli ketiga tubuh zombie abadi ini. Setelah melihat ini, Fang Yuan sedikit rileks. Roh Tanah Lang. Ia bukan satu-satunya yang mampu menangkap Gu Immortals, tidak peduli seberapa hebat Anda, selalu ada seseorang yang lebih hebat dari Anda, ada orang yang lebih cakap di antara Gu Immortal lainnya. Selama periode waktu ini, Fang Yuan telah mengubah kamarnya terus-menerus, mengaburkan jejaknya dan mencegah orang lain mengetahui bahwa dia adalah orang yang menjual sebagian besar tawanan Gu Immortal. Secara bertahap, semakin banyak Gu Immortal berhenti berdagang, mereka memilih untuk menonton di sela-sela. Mereka pada dasarnya telah mencapai tujuan masing-masing. Gu Immortals yang tersisa, meskipun jumlahnya sedikit, barang yang mereka jual semakin berharga dan berharga.
Pada babak ke-9, Gu Immortals mulai pergi. Sama seperti Fang Yuan berpikir bahwa tawanan Gu Immortal terakhirnya akan dijual secara rutin, ekspresi Qin Bai Sheng berubah, saat dia menerima permintaan besar dari seorang pembudidaya tunggal. Dia meninggikan suaranya saat dia berkata, selanjutnya, kami akan menjual resep Gu lengkap dari rumah Gu abadi, perahu ilahi iblis merah, serta metode penggunaannya. Penjual meminta apapun yang dapat membantu mereka dalam mengolah jalur kayu. Apa? Perahu ilahi iblis merah. Mereka menjual rumah Gu abadi ini. Mengapa mereka menjualnya sekarang? Lelang mendekati akhir. Haha, orang-orang yang pergi lebih awal pasti sekarat karena penyesalan. Di dua kamar tunggal, Yin Liu Gong dan Komandan Naga Ye Cha memiliki ekspresi yang sangat jelek. Aliansi zombie mencoba melenyapkan Gu Immortal yang menjual resep perahu ilahi iblis merah, tetapi pembudidaya tunggal ini sangat pandai bersembunyi, mereka tidak dapat menemukan kesempatan untuk menyerang. Di pelelangan, aliansi zombie tidak bisa bergerak padanya, mereka hanya bisa mendesaknya dan menawarkan harga tinggi. Tetapi pembudidaya tunggal ini terpengaruh oleh suasana pelelangan, dia menjadi serakah dan menuntut harga yang lebih tinggi, memeras dan mengancam aliansi zombie. Akhirnya, sebelum ini, diskusi mereka berakhir dengan kegagalan, dengan pembudidaya tunggal segera menjual resep Red Fin Divine Bot. Saya akan membayar 6.000 batu esensi abadi dan 1.500 kg logam pemurnian merah untuk membeli semuanya. Tanah petani abadi. Saya memiliki 4.000 kg tanah petani abadi, saya akan menggunakan semuanya untuk menukar resep perahu ilahi iblis merah. Kamu sekelompok orang bodoh, apakah kamu tidak mendengar kata-kata saudara Qin? Penjual menginginkan sumber daya jalur kayu, aku punya rumput batu giok yang jatuh di sini. Jadi bagaimana jika itu adalah rumput batu giok yang jatuh, aku memiliki akar naluri. Sekaligus, suasana hati semua orang marah, saat perwakilan kekuatan super dan ahli hebat peringkat 8 bergabung. Kedua pemimpin aliansi zombie sangat marah, tetapi mereka harus bergabung dalam kompetisi. Sekaligus, transaksi terbuka yang tenang telah berubah menjadi medan perang, seperti mereka kembali ke babak lelang. Daya pikat resep perahu ilahi iblis merah terlihat jelas dari ini. Saya bersedia membayar dengan jalur kayu Immortal Gu, dengan imbalan resep perahu ilahi iblis merah. Segera, perwakilan kekuatan super, suku Meng, berteriak. Suku Yuan saya juga memiliki jalur kayu Immortal Gu, kami juga akan menambahkan 300 ikan mas bela diri sejati. Yuan Rangzun berteriak, resep perahu ilahi iblis merah terlalu memikat, dia bahkan menggunakan ikan mas bela diri sejatinya yang berharga sebagai bagian dari penawaran. Jika Anda membiarkan aliansi zombie saya membeli ini, saya, Yin Liu Gong, akan bersumpah ini pada reputasi saya pasti akan menjual kembali resep ini. Yin Liu Gong berkata dengan dingin. Aku, Yao Huang, bisa membuktikan itu. Segera setelah itu, Yao Huang berbicara, menambah bobot. Kata-kata ini, saya memiliki jalur kebijaksanaan Gu abadi, ungkap misteri, itu dapat menyimpulkan semua jejak warisan apapun. Saya akan menambahkan 3 tong cairan Lingzi. Tuan Surgawi Bai Zhu berteriak. Sekaligus, teriakan bisa terdengar di mana-mana, itu adalah pemandangan yang kacau. Hati Fang Yuan tergerak, matanya meledak dengan cahaya yang cemerlang. Jika dia tidak salah mendengar, itu adalah misteri Immortal Gu yang terungkap, benar. Ungkap misteri Immortal Gu, mengungkap misteri Immortal Gu. Fang Yuan bergumam, jarinya mengetuk pegangan kursinya saat mengeluarkan suara lembut. Penawaran bisa terdengar di seluruh aula lelang. Di akhir pelelangan, harta karun sebesar itu seperti resep Red Fin Divine Bot muncul, ini adalah kejutan yang tidak terduga. Pembudidaya tunggal biasa tidak perlu mempertimbangkannya, hanya peringkat 7 Gu Immortal dalam kekuatan super atau ahli hebat peringkat 8 yang dapat memiliki kesempatan untuk bersaing untuk itu. Terutama kekuatan super, daya pikat rumah Gu abadi sangat hebat untuk kekuatan super. Harga naik dengan kecepatan yang tidak masuk akal, naik dengan cepat. Meskipun ini adalah transaksi terbuka, semua orang berjuang untuk kebaikan, mereka tanpa sadar kembali ke format lelang yang digunakan sebelumnya. Qin Bai Sheng tertawa pahit. Peraturan itu ditetapkan olehnya, tetapi melihat para ahli ini berteriak abis hayat, dia memilih untuk menonton di sela-sela. Pada titik ini, berbicara tentang peraturan hanya akan menyinggung semua pembangkit tenaga listrik ini.
Tahukah kamu, ini adalah daya tarik dari resep perahu ilahi iblis merah, aliansi zombie kamu terlalu pelit. Penjual bertindak arogan setelah melihat ini, mengirim pesan kepada dua pemimpin aliansi zombie. Wajah Komandan Naga Ye Cha menjadi gelap. Yin Liu Gong menghela nafas tak berdaya, melihat harga ini, itu sudah lebih tinggi dari apa yang direncanakan aliansi zombie untuk dibayar. Dan ini bukan akhir, harganya masih naik. Yin Liu Gong adalah orang yang bijaksana, dia tahu bahwa pada titik ini, resep perahu ilahi iblis merah tidak mungkin milik aliansi zombie. Ketika pemimpin kembali, siapa yang tahu dia akan mengkritiknya, karena begitu tidak mampu menangani masalah ini. Saat Fang Yuan mendengarkan tawaran, dia menilai dengan tenang dalam benaknya. Saya memiliki 4 tawanan Gu Immortal yang tersisa. Salah satunya adalah Wu Hao, yang dikenal sebagai Rusing Thunder Hand, dia adalah satu-satunya tawanan peringkat 7 yang saya miliki. Ada 3 lainnya, mereka adalah 3 Dewa Huahai, mereka mengolah jalur kayu. Terbukti, ada sedikit peluang untuk berhasil jika dia ingin menggunakan keempat tawanan Gu Immortal ini untuk menukar misteri Immortal Gu yang terurai oleh Dewa Surgawi Baizu. Tuan Surgawi Baizu adalah jalur perbudakan Gu abadi, dengan jalan yang berbeda, daya pikat keempat tawanan Gu Immortal ini sangat diturunkan. Poin lainnya adalah, Immortal Gu itu unik, dan mengungkap misteri Immortal Gu sangat berguna. Jika bukan karena daya tarik resep Red Fin Divine Bot, Heavenly Lord Baizu tidak akan mengekspos Gu yang begitu baik. Jika saya mencoba menukarnya secara langsung, itu tidak akan berhasil. Jalur kekuatan Immortal Gu yang baru saja saya peroleh tidak berguna bagi Tuan Surgawi Baizu. Jika saya menggunakan bencana yang memberi isyarat kepada Immortal Gu, saya akan menukar peringkat 7 dengan peringkat 6, pertukaran itu akan merugikan. Adapun perjalanan abadi tetap dan hubungkan keberuntungan, mereka sangat diperlukan bagiku, aku tidak bisa menukarnya. Tapi Fang Yuan tidak ingin menyerah pada mengungkap misteri Immortal Gu. Jika dia melewatkan kesempatan ini, jika dia melewatkan situasi ini, bahkan jika dia memiliki sumber daya di masa depan, akan sulit untuk menukarnya. Mengungkap misteri Immortal Gu bukanlah suatu keharusan bagi Fang Yuan. Tapi dalam ingatannya, dia harus menggunakan Gu ini sebagai inti, dikombinasikan dengan cacing Gu tambahan langka lainnya, dia bisa menyulap gerakan pembunuh jalan mimpi. Gerakan pembunuh abadi jalan mimpi. Pada saat ini, ramalan dari 3 yang mulia telah menyebar ke 5 wilayah, karena yang mulia abadi impian besar, hampir semua kekuatan super dan pembangkit tenaga listrik peringkat 8 sedang meneliti jalan mimpi. Meskipun hasil penelitian mereka dangkal, alam mimpi sudah mulai terwujud. Sudah ada 2 jalan impian Immortal Gu yang dia ketahui dalam hidup ini. Satu ada di tangan Feng Jin Huang, yang lainnya ada di tangan Lady Poison Scorpion. Ngomong-ngomong, yang terakhir lebih bermasalah. Feng Jin Huang masih seorang gadis fana, tetapi Lady Poison Scorpion berada di tanah yang diberkati, tertidur saat dia menjelajahi alam mimpi. Semua orang tahu bahwa jalan mimpi adalah tren masa depan. Dengan demikian, mereka sangat menghargai apapun yang berkaitan dengan jalan ini. Banyak jalan impian manusia Gu yang mereka sempurnakan tidak ditunjukkan kepada dunia. Mereka adalah misteri terbesar dari setiap kekuatan. Mereka yang bisa menjadi Gu Immortal adalah naga di antara manusia. Mereka memiliki pandangan ke depan yang baik dan merupakan individu yang sangat cerdik. Bahkan dalam pelelangan skala seperti itu, tidak ada harta karun terkait jalan mimpi yang terjual. Fang Yuan tahu tentang resep Gu dari banyak jalan impian manusia Gu. Tapi Gu Fana tidak membantu dalam eksplorasi alam mimpi. Jika tidak, kekuatan utama akan mulai menjelajahi alam mimpi secara massal. Yang benar-benar berguna adalah jalan impian Immortal Gu. Tapi yang menakjubkan adalah, baik itu 2 yang muncul sekarang, atau jalan mimpi Immortal Gu yang muncul di masa depan menurut ingatan Fang Yuan, mereka semua berada di tangan wanita. Mungkin ini dijelaskan oleh nubuatan 3 yang mulia, yang menyatakan 2 yang mulia laki-laki dan 1 yang mulia perempuan. Dengan ini, orang dapat menyimpulkan bahwa yang mulia abadi impian besar akan menjadi yang mulia abadi wanita. Dalam waktu singkat, Fang Yuan tidak akan bisa mendapatkan jalan impian Immortal Gu. Tetapi jika dia memiliki gerakan pembunuh abadi jalan mimpi, maka itu bisa menggantikan efek jalur mimpi Mortal Gu. Gu adalah esensi dari langit dan bumi, manusia adalah roh dari semua makhluk hidup.
Bisa dibilang, penggunaan Gu tergantung pada pengguna, tidak ada cacing Gu terkuat, hanya Master Gu terkuat. Master Gu jenius sering dapat mencocokkan cacing Gu yang berbeda bersama-sama, melepaskan efek yang lebih besar dari itu. Misalnya, Fang Yuan sebelumnya tidak memiliki jalur kekuatan Gu abadi, tetapi dia menggunakan jalan jiwa pembersihan jiwa Gu abadi, dikombinasikan dengan Gu fana lainnya, untuk membentuk pembunuh abadi bergerak segudang diri, menciptakan titik awal jalan yang terbentuk dari konvergensi perbudakan dan kekuatan. Gerakan pembunuh abadi jalan mimpi ini adalah kasus yang sama, inti Immortal Gu adalah jalur kebijaksanaan, Unravel Mystery, tetapi itu adalah gerakan pembunuh jalan mimpi. Jika saya bisa mendapatkan Gu ini, saya akan dapat mengumpulkan bahan Gu alam mimpi dan menyempurnakan berbagai Gu fana. Meskipun itu akan menghabiskan beberapa waktu, tetapi begitu saya berhasil membentuk gerakan pembunuh saya, hadiahnya akan jauh lebih menguntungkan. Saya akan dapat menebus penyesalan selama kehidupan saya sebelumnya, menjadi pelopor dalam eksplorasi alam mimpi, berada di depan semua kekuatan di dunia ini, berada di depan negara adidaya. Mulut Fang Yuan menjadi kering saat dia memikirkannya. Dia memperkirakan nilai potensial yang berasal dari gerakan pembunuh jalan mimpi. Ini sama sekali tidak lebih rendah dari kebijaksanaan Gu. Itu hanya di bawah apa yang datang dari jangkrik musim semi musim gugur dan tanah yang diberkati Hu Immortal, tetapi lebih tinggi dari upaya habis-habisan Gu. Di antara peluang yang tak terhitung jumlahnya di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, yang paling berharga adalah jangkrik musim semi musim gugur. Meskipun itu peringkat 6, jauh lebih rendah dari peringkat 9 kebijaksanaan Gu, itu bisa memungkinkan Fang Yuan untuk terlahir kembali dan memulai lagi. Bahkan jika ada kemungkinan kegagalan, bukankah dia berhasil setiap saat sampai sekarang? Jika dia gagal pertama kali, itu akan menjadi kesempatan terburuk yang pernah dia miliki. Tapi itu telah berhasil, itu pantas menjadi kekayaan terbesarnya. Berikutnya adalah tanah yang diberkati Hu Immortal. Itu memungkinkan Fang Yuan untuk memiliki fondasi Gu Immortal meskipun menjadi manusia, berdiri di bahu mantan Gu Immortal. Setelah menjadi zombie abadi, itu menutupi kelemahannya dalam aspeknya. Karena tanah yang diberkati inilah Fang Yuan memiliki fondasi yang cukup. Budidaya Gu Immortals bukan hanya tentang bertarung dan membunuh, manajemen ekonomi adalah basis yayasan terbesar. Ketiga adalah kebijaksanaan Gu, menggunakan cahaya kebijaksanaan, Fang Yuan mendapatkan inspirasi tak terbatas, itu dengan cepat menariknya keluar dari kemerosotannya. Tetapi itu dibangun di atas tanah yang diberkati dan fondasinya sendiri. Di masa depan, jika dia benar-benar mengendalikannya, itu mungkin membawa kejutan yang menyenangkan bagi Fang Yuan. Tapi untuk saat ini, itu adalah yang ketiga. Yang keempat adalah upaya habis-habisan Gu, meskipun Gu fana ini hanya peringkat 4, dia mendapatkannya pada saat yang sangat penting. Itu adalah batu loncatan pertama sejak kelahiran kembali Fang Yuan. Tanpa upaya habis-habisan Gu, Fang Yuan tidak akan memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa. Tanpa kekuatan pertempurannya, dia tidak akan bisa berpartisipasi dalam warisan tiga raja. Adapun gerakan pembunuh jalan mimpi, jika dia mendapatkannya, Fang Yuan akan dapat menggunakannya dengan baik dan nilainya akan sama dengan penggunaan kebijaksanaan Gu saat ini. Setelah periode waktu ini, nilai gerakan pembunuh jalur impian akan turun drastis. Ketika alam mimpi mengalami manifestasi eksternal yang lengkap, dan jalur mimpi akan berkembang di mana-mana, nilai gerakan pembunuh ini akan jatuh di luar kepercayaan. Nilai peluang tergantung pada waktunya. Jangkrik musim semi musim gugur sangat berharga, tetapi jika Fang Yuan menjadi yang mulia iblis dan tak terkalahkan di dunia, mengapa dia membutuhkannya? Ini juga terjadi pada tanah berkah Hu Immortal, jika Fang Yuan mendapatkannya setelah menjadi Gu Immortal dan memiliki tanah berkah yang sehat sendiri, nilai yang dia terima darinya akan jauh lebih rendah. Logika yang sama diterapkan pada kebijaksanaan Gu yang berusaha habis-habisan, dan gerakan pembunuh jalan mimpi ini. Tapi aku pasti membutuhkan inti Immortal Gu, Unravel Mystery, untuk menggunakan gerakan pembunuh jalan mimpi ini, jika tidak, semua ini adalah pembicaraan kosong. Fang Yuan melihat pelelangan lagi. Saat ini, hanya ada sedikit pesaing yang tersisa. Feng Jiuge dan leluhur tua Suehu keluar dari kompetisi.
Keduanya telah menghabiskan banyak uang untuk membeli Ma dan Zhao, fondasi mereka terguncang dan mereka tidak lagi bisa bersaing. Yao Huang juga mundur dengan menyesal. Dia telah membeli beberapa jalur penyempurnaan Gu Abadi, serta banyak tawanan Gu Abadi. Dengan konsumsi sumber daya yang besar dari jalur penyempurnaan, segala macam pembatasan memaksanya untuk mundur. Grandmaster 5 Elemen telah berhenti sejak lama, dia telah membeli banyak Gu Abadi dari jalur arus utama, dan dia juga seorang pembudidaya tunggal. Yang terakhir tersisa adalah Tuan Surgawi Baizu, Laut Timur peringkat 8 Gu Abadi, dan 3 kekuatan super, mereka adalah, suku Yuan, suku Murong, dan suku Chana. Segera, suku Chanyu juga meninggalkan kompetisi. Meskipun Yuan Rangzun dari suku Yuan berteriak bahwa dia ingin menjual semua ikan mas bela diri sejati, dia tidak bisa mengambil keputusan. Bagaimanapun, suku Yuan sudah memiliki rumah Gu Abadi mereka sendiri. Dengan demikian, hanya suku Murong, Gu Abadi Laut Timur, dan Tuan Surgawi Baizu yang tersisa. Murong Jin Xiao, pasukanku tidak memiliki rumah Gu Abadi untuk mempertahankannya, ini sangat berbahaya. Jika kamu bisa melepaskannya hari ini, aku pasti akan memberi kompensasi padamu dengan baik. Di ruang rahasia, Gu Immortal Laut Timur mendesak. Murong Jin Xiao menggelengkan kepalanya, memberi penghormatan sambil tersenyum, Tuhan, rumah Gu Abadi suku Murong saya tidak memiliki inti Gu Abadi, semua orang di dataran utara tahu itu. Masalah ini melibatkan manfaat besar bagi suku saya, maafkan saya atas ketidaksopanan saya ingin memperjuangkannya. Apakah itu berakhir dengan keberhasilan atau kegagalan, saya tidak ingin pasrah. Gu Immortal Laut Timur menghela nafas pelan, dia tidak lagi mengatakan apa-apa selain menaikkan tawaran. Sepertinya aku masih punya harapan. Harganya sudah 2 Gu Abadi, itu jauh melebihi nilai 4 tawanan Gu Immortal, tetapi tatapan Fang Yuan menjadi lebih bersemangat. Meskipun perahu ilahi iblis merah bagus, tidak ada Gu Abadi inti yang dijual. Gu Abadi yang mereka bertiga tawarkan adalah peringkat 6, mereka tidak banyak berguna. 2 Gu Abadi adalah batasnya, ketiganya sudah berpikir keras, tawaran mereka meningkat sangat lambat. Lagi pula, bahkan jika mereka mendapatkan resep perahu ilahi iblis merah ini, itu hanya melibatkan keseluruhan resep Gu Abadi, mereka masih perlu menghabiskan banyak uang untuk menyempurnakan Gu. Penjualnya adalah pembudidaya jalur kayu, dia menginginkan sumber daya yang berguna untuk kultivasinya. Di antara 6 Gu Abadi ini, hanya 1 jalur kayu, berasal dari suku Murong, tetapi itu adalah Gu Abadi investigasi. Hehe, ini bagus. Lupakan Gu Abadi terakhir, Rusing Thunder Hen Wu Hao, yang masih saya miliki, tetapi 3 Dewa Hua Hai adalah Gu Immortal jalur kayu, saya dapat memanfaatkan situasi ini dengan baik dalam sebuah rencana. Fang Yuan bergerak cepat, dia segera memberitahu Qin Bai Sheng dan menghubungi Tuan Surgawi Baizu. Ketiga pihak menemui jalan buntu sekarang, saya tidak memiliki jalur kayu Immortal Gu, dan suku Murong memiliki peluang terbesar sekarang, mungkin saya bisa menggunakan ini untuk memecahkan kebuntuan. Dewa Surgawi Baizu tergerak, dia mengubah tawarannya, dia pertama-tama mengungkap misteri Immortal Gu dan memasang 3 Dewa Hua Hai. Mata penjual berbinar, dia ragu-ragu sejenak sebelum memilih Tuan Surgawi Baizu. Dia adalah orang yang cerdik. Baginya, meskipun 2 sisi lainnya memiliki Gu Abdi tambahan, hanya 1 dari mereka yang memiliki jalur kayu Gu Abadi. Tetapi dalam tawaran Dewa Surgawi Baizu, ada gerakan Gu Abadi dan 3 lubang abadi jalur kayu, dia bisa menelannya dan mendapatkan dorongan besar dalam tingkat kultivasi. Dia menjual resep Redfin Divine Bot, dia sudah menyinggung Zombie Alliance, kekhawatirannya saat ini adalah untuk melindungi hidupnya dan berkembang secara rahasia. Apa yang cocok untuk dirinya sendiri memiliki nilai terbesar. Tuan Surgawi Baizu tidak tertarik pada 3 makhluk abadi Hua Hai, tetapi penjual sangat membutuhkannya. Adapun Dewa Surgawi Baizu, dia tidak mengalami kerugian, dia masih membayar harga 2 Gu Abadi. Karena dia sudah memutuskan untuk menyerah mengungkap misteri Gu Abadi, apakah penting dengan siapa itu berakhir. Menjualnya ke Fang Yuan, dia memecahkan kebuntuan dan mendapatkan resep perahu ilahi iblis merah. Adapun Fang Yuan, dia akhirnya mendapatkan misteri Immortal Gu yang terungkap. Ini adalah kemenangan bersama untuk 3 pihak. Hahaha, dia tertawa terbahak-bahak.
Tuan Surgawi Baizu menjadi pemenang terakhir dari perang penawaran yang intens, mendapatkan resep lengkap untuk perahu ilahi iblis merah. Dan penerima manfaat dari kesepakatan pintu belakang, Fang Yuan, juga berhasil mendapatkan misteri Immortal Gu yang terungkap. Fang Yuan sangat puas dengan transaksi ini. Tuan Surgawi Baizu menjadi titik fokus perhatian semua orang, dan terlepas dari beberapa orang terkait, tidak ada yang tahu mengungkap misteri Immortal Gu telah mendarat di tangan Fang Yuan. Resep Red Fin Divine Bot dapat dianggap sebagai momen klimaks terakhir yang tidak terduga dari pelelangan. Waktu berlalu, 4 jam kemudian, lelang yang melibatkan berbagai orang luar biasa ini akhirnya berakhir. Masih belum ada balasan dari akhir perilisan. Fang Yuan diam-diam bertanya pada Bai Yun Seng. Bai Yun Seng dengan cepat mengirim pesannya, tidak ada sampai sekarang. Perilisan benar-benar melewatkan acara besar seperti itu, sepertinya pasti ada masalah di pihaknya. Apakah kita kembali melalui rute sebelumnya? Fang Yuan dan Bai Yun Seng datang ke tanah yang diberkati Qin Bai Seng melalui lubang bumi yang didirikan Gu antara Qin Bai Seng dan perilisan. Sekarang, situasi di ujung perilisan tidak jelas, dan dengan gegabah menggunakan tanah lubang Gu untuk kembali tidak diragukan lagi merupakan langkah yang tidak bijaksana. Tidak, kita akan pergi dulu bersama yang lain, lalu menggunakan Fixed Immortal Travel. Kita harus berhati-hati, meskipun, pasti akan ada kekacauan segera. Fang Yuan mengingatkan. Bai Yun Seng mengangguk dengan ekspresi serius. Lelang mungkin telah berakhir, tetapi pasti ada banyak yang tidak puas dengan hasilnya. Dengan berakhirnya lelang, perjanjian sebelumnya yang ditandatangani oleh semua pihak akan kedaluarsa. Tanpa pembatasan, hati dan pikiran orang akan tergerak oleh kekayaan, perampokan, pemerasan dan penyergapan akan menjadi peristiwa berikutnya. Sebagian besar Gu Immortals memiliki pemikiran yang sama dengan Fang Yuan dan Bai Yun Seng. Dengan demikian, mereka meninggalkan tanah yang diberkati dengan tergesa-gesa dan penuh kehati-hatian. Kita harus mendapatkan orang itu. Dia benar-benar berani menjual resep perahu ilahi iblis merah secara terbuka, wajah aliansi zombie kita telah hilang sepenuhnya. Kami bisa melepaskannya jika itu hanya wajah kami, tetapi kuncinya adalah bahwa pemimpin telah berulang kali mengingatkan kami tentang pentingnya tugas ini sebelum dia pergi. Tapi sekarang, kami telah mengacaukan. Ketika pemimpin kembali dan mendengar berita itu, siapa yang tahu bagaimana dia akan menghukum kita? Yin Liu Gong dan Komandan Naga Ye Cha berdiskusi saat mereka melihat target mereka buru-buru pergi. Di langit di atas rawa buluh merah. Tuhan Surgawi, saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk menjual resep perahu ilahi iblis merah ke suku Yao saya. Yao Huang tetap tinggal di belakang dan membujuk Tuan Surgawi Baizu. Tuan Surgawi Baizu terkekeh, Tuan Yao Huang sedang bercanda, bagaimana harta karun seperti itu bisa dijual dengan mudah. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu, aku memiliki banyak keturunan dan mereka memenuhi surga guaku. Baru-baru ini, saya telah merencanakan untuk mendirikan suku, mungkin kita bisa memiliki banyak kesempatan untuk berkolaborasi dengan suku Yao. Para pemimpin dari berbagai kekuatan di sekitarnya mengalami perubahan ekspresi mereka saat mereka mendengar ini. Tuan Surgawi Baizu adalah pembangkit tenaga listrik peringkat 8. Sebuah suku yang dia dirikan, dengan dukungannya, pasti akan berkembang. Tidak hanya itu, dengan dukungan Gu Immortal peringkat 8, bahkan jika fondasi suku baru kurang, itu akan tetap menjadi kekuatan super. Dataran utara adalah tanah air yang mulia abadi matahari raksasa, tempat di mana dia bangkit dan mendirikan monarki turun-temurun. Untuk waktu yang lama hingga sekarang, kekuatan super di dataran utara hampir semuanya adalah garis keturunan Huang Jin. Tuan Surgawi Baizu mencoba menyodok hidungnya ke dalam hal ini dengan membangun kekuatan super, yang tidak diragukan lagi akan menciptakan dampak besar pada keturunan Huang Jin itu. Pada saat yang sama, dengan pembudidaya tunggal, Tuan Surgawi Baizu, menjadi tetua tertinggi pertama dari kekuatan jalan yang benar, itu akan berdampak besar pada jalan iblis dan kamp pembudidaya tunggal. Senyum Yao Huang menjadi lebih cerah, karena Tuhan Surgawi memiliki niat seperti itu. Siapa yang bisa menghentikanmu di dunia yang luas ini? Sangat sulit bagi kita orang-orang tua untuk berkumpul bersama, tidak ada waktu yang lebih baik dari saat ini, bagaimana kalau kita mengobrol hari ini? Haha, ini juga yang ingin saya katakan. Tuan Surgawi Baizu tertawa terbahak-bahak.
Yao Huang membuka rumah Gu Abadi, pondok obat, dan mengundang semua Gu Immortal yang hadir untuk bergabung. Sebagian besar kekuatan super masuk pada akhirnya, termasuk Grandmaster 5 Elemen, yang mewakili manfaat pembudidaya tunggal. Namun, leluhur tua Suehu menolak. Dalam pelelangan ini, leluhur tua Suehu telah berinvestasi banyak untuk membeli Ma Hongyun, serta isi berharga dari esensi warisan sejati jalan keberuntungan. Yang paling ingin dia lakukan sekarang adalah menggunakan Ma Hongyun sebagai bahan utama dalam menyempurnakan surga saingan keberuntungan dan menggunakan efeknya pada dirinya sendiri. Orang yang mewakili wasiat Pangeran Feng Xian, Feng Jiuge, yang telah menyamar sebagai Swordmaster Yulan, juga menolak pertemuan ini dan pergi sendiri. Di area tersembunyi di antara alang-alang, dia diam-diam bertemu dengan Gu Immortals benua tengah. Saya telah mengirimi Anda pesan tentang pelelangan. Feng Jiuge memandang semua orang sambil tersenyum. Tuan Jiuge membuat langkah yang sangat bagus, keberanian seperti itu, saya kagumi. Dengan Zhao Lianyun, kita dapat mencari jiwanya dan menemukan banyak petunjuk berharga mengenai pelaku utama insiden Istana Kekaisaran. Saya masih harus berterima kasih kepada Tuhan karena telah menukar Gu Abadi yang cocok untuk saya. Apa yang seharusnya kita lakukan selanjutnya? Benua Tengah Gu Immortals berbicara satu demi satu, dengan jelas memperlakukan Feng Jiuge sebagai pemimpin mereka. Feng Jiuge tersenyum. Dalam perjalanan ini, dia pertama kali menggunakan kekuatan tiraninya untuk menaklukkan semua orang, dan sekarang dia telah mengambil risiko untuk memasuki sarang harimau dan menukar Immortal Gu untuk mereka. Melalui metode dan karisma Feng Jiuge, tongkat di satu tangan dan wortel di tangan lainnya, dia akhirnya bisa memimpin kelompok ahli ini. Tentu saja, Feng Jiuge tahu bahwa di balik suasana harmonis ini, setiap orang masih memiliki pemikiran mereka sendiri. Hanya saja semua ahli cerdik, sekarang mereka berada di dataran utara dengan misi berat di pundak mereka, bahkan jika mereka memiliki pikiran tersembunyi, mereka menekannya jauh di dalam diri mereka untuk saat ini, memilih untuk bekerja sama dengan tulus. Bagi Feng Jiuge, ini sudah cukup. Semuanya, meskipun kami mendapatkan Zhao Lianyun, petunjuk yang tersedia untuk memverifikasi pelaku sebenarnya mungkin tidak cukup. Jika ada cukup petunjuk, Gu Immortals dari Northern Plains akan menemukan kebenaran dan pelaku tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Namun, saya menemukan seseorang yang mencurigakan, kata Feng Jiuge. Semangat semua orang naik saat mendengar informasi ini. Feng Jiuge melanjutkan, tapi orang ini telah menyembunyikan diri terlalu dalam, saya tidak pernah bisa mengetahui identitas asli mereka, untuk menemukan orang ini, kita harus mulai dari tuan rumah pelelangan ini. Tuan sedang berbicara tentang Qin Bai Sheng. Dia adalah ahli terkenal dari dataran utara, jalur logam peringkat 7 Gu Immortal. Saya juga tahu orang ini, dia adalah seorang kultivator tunggal. Menciptakan pencapaian seperti itu hari ini hanya dengan kekuatannya sendiri benar-benar jarang terlihat. Qin Bai Sheng tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa, dia juga memiliki banyak koneksi sosial yang menguntungkan. Jika kita melawannya, kita perlu menggunakan seluruh kekuatan kita untuk menyerang secepat mungkin. Jika kita membiarkannya melarikan diri dan meminta bantuan dari sekutunya, situasinya akan memburuk. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka adalah perwakilan dari 10 sekte kuno besar benua tengah, kuat dan dengan banyak metode, tetapi mereka bertempur di wilayah musuh. Setelah identitas mereka terungkap, kemungkinan Gu Immortals dari Northern Plains akan bersatu untuk menyerang mereka. Untungnya, mereka masih memiliki Pangeran Feng Xian untuk membantu mereka secara diam-diam. Di daerah lain, perkelahian telah dimulai. Helang Zi, kamu benar-benar punya nyali, kamu benar-benar berani menyerang suku Canyu kami. Gu Immortal yang disergap berteriak marah. Huff, apa yang tidak berani? Jadi bagaimana jika Anda berasal dari suku Canyu? Tidak peduli seberapa kuat pedang bersayap gerakan pembunuh abadi, bisakah itu menyelamatkanmu sekarang? Patuhlah dan serahkan telur gajah suci cendana itu, dan aku akan membiarkanmu pergi. Seekor serigala raksasa, seukuran bukit kecil, berbicara dengan tatapan menakutkan, dengan suara manusia. Telur ini berasal dari peringkat 8 misterius Gu Abadi Laut Timur. Itu telah jatuh ke tangan perwakilan suku Canyu pada titik tertentu pelelangan. Helang Zi telah pergi sebelumnya, tetapi sebenarnya memiliki niat lain.
Dia dengan hati-hati mengatur penyergapan di luar dan menunggu seseorang jatuh ke dalamnya, menangkap orang sial ini. Helangzi, kamu telah menyembunyikan kartumu dengan baik. Anda benar-benar memiliki informan di pelelangan. Bukankah kamu menyebut dirimu serigala sendirian, bergerak sendirian dan meremehkan interaksi dengan Gu Immortal lainnya? Jika kamu punya nyali, maka tempatkan pancang melawanku dalam pertempuran. Jika Anda menang, saya akan segera menyerahkan telur gajah suci cendana ini kepada Anda. Jika kamu kalah, maka bergabunglah dengan suku Canyu kami dan bertugas selama 100 tahun. Suku Canyu Gu Immortal berteriak. Dia baru saja berbicara, ketika dia mendengar suara tawa seorang wanita datang dari dekatnya. Cahaya hitam menyala, dan 3 Gu Immortal muncul. Suku Canyu Gu Immortal terkejut, pihak lain telah mendekati ini dengan cermat, tetapi dia tidak menyadarinya sedikit pun sampai mereka dengan sengaja mengungkapkan diri. Kamu adalah Hei Cheng. Suku Canyu Gu Immortal dengan cermat mengamati dan dengan cepat mengenali identitas mereka, juga peri Jiang Yu. Mengapa Sue Songzi dari Jalan Iblis bersamamu? Canyu Zong aku tahu kamu memiliki gerakan pembunuh abadi, kapak api abadi. Tapi berpikir untuk menggunakan gerakan ini untuk melawan Helangzi dan merekrut peringkat 7 sebagai untuk suku terlalu naif. Peri Jiang Yu terus tersenyum. Ekspresi Canyu Zong tenggelam, karena pihak lain telah berbicara dengan akurat. Karena gerakan pembunuh abadi ini, kapak api abadi, dia memiliki kepercayaan diri untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini sebagai perwakilan suku Canyu. Tapi siapa yang bisa mengira bahwa dia masih sangat meremehkan keinginan manusia, dan juga melebih-lebihkan perawakan suku Canyu? Hei Cheng, kamu adalah suku Hei Gu Immortal dan berasal dari garis keturunan Huang Jin, seperti suku Canyu saya. Tapi Anda sebenarnya berkolusi dengan orang luar Jalan Iblis untuk menyakiti kami Jalan Benar Gu Immortals. Jangan membuat kesalahan besar, masih belum terlambat untuk kembali. Canyu Zong berpikir cepat dan mencoba membujuk Hei Cheng. Sue Songzi tertawa keras, jika itu adalah kakak laki-lakimu di sini, Canyu Sangyi, kami akan pusing. Jika itu adalah adik laki-lakimu, Canyu Siasan, kami akan menghilangkan niat penyergapan. Sayangnya, kamu tidak memiliki kecakapan bertahan dari kakak laki-lakimu, kamu juga tidak memiliki kecepatan adik laki-lakimu, hari ini kekalahanmu pasti. Ekspresi Canyu Zong menjadi lebih tidak sedap dipandang, dia menatap lekat-lekat ke arah Hei Cheng dan berteriak, Hei Cheng, kamu adalah jalan yang benar Gu Immortal, kamu membangun reputasimu selama bertahun-tahun, apakah kamu tidak menginginkannya? Jika masalah ini terungkap atau hanya rumor tentang hal itu yang disebarkan, Anda akan dikutuk oleh publik dan diburu seperti tikus. Mata Hei Cheng berkedip ragu-ragu, tetapi peri Jiang Yu mengirimkannya pesan, membuatnya tegas-tegas. Tanpa mengatakan apa-apa, dia melambaikan lengan, dari mana panah gelap terbang keluar, langsung menuju Canyu Zong Dia menggunakan tindakan untuk menunjukkan resolusinya. Tanah yang diberkati gunung bersalju. Puncak cabang ketiga. Lampu hijau giok bersinar dan padam, Bai Yun Seng muncul di ruangan itu. Pada saat yang hampir sama dengan dia muncul, dia mengaktifkan gerakan pembunuh defensifnya, Cincin 9 Awan. Salah satu kelemahan dari Fixed Immortal Travel adalah cacing Gu lainnya tidak dapat digunakan selama prosesnya. Kerugian lainnya adalah jumlah esensi abadi yang dikonsumsi akan tergantung pada kekuatan target. Sebelumnya, Fang Yuan masih manusia dengan sedikit tanda Dao di tubuhnya, sehingga esensi abadi yang dikonsumsi jauh lebih rendah. Namun, saat mengangkut Gu Immortal, konsumsi minimumnya setidaknya 1 manik-manik esensi abadi anggur hijau. Setelah tidak menemukan bahaya, Fang Yuan keluar dari bukaan abadi Bai Yun Seng. Ruangan ini adalah tempat di mana Peri Lisan dan Hei Loulan bertemu dengan mereka sebelumnya. Belum ada tanggapan dari Peri Lisan atau Hei Loulan, sesuai dengan aliansi, kita harus melihat ini. Tempat yang paling mungkin ada di sini. Tak lama kemudian, keduanya menemukan Peri Lisan dan Hei Loulan di sebuah kamar tidur. Mereka berbaring di tempat tidur. Bai Yun Seng linglung. Dia hendak berjalan lebih dekat tetapi dihentikan oleh Fang Yuan, jangan mendekati mereka, itu berbahaya. Bahaya apa? Mata Fang Yuan mengeluarkan cahaya tajam, mereka berada di alam mimpi. Jika kita mendekati mereka, kita juga akan terjerat.
Alam mimpi. Bai Yunseng mendengar kata-kata Fang Yuan dan tatapannya berkedip, dia menunjukkan ekspresi muram. Sebelumnya, ketika Fang Yuan dan Hei Loulan berkolaborasi untuk menjelajahi surga Gua Starry Sky, dia telah bertemu dengan bahaya di alam mimpi Star Constellation Immortal Venerable. Fang Yuan telah menjelaskan masalah ini secara singkat kepada Bai Yunseng. Jadi, ketika Bai Yunseng mendengar istilah alam mimpi, dia tahu tingkat keparahan situasinya. Dia menghela nafas, tidak heran Perilisan dan Hei Loulan tidak menghadiri pelelangan, mereka terjebak di alam mimpi. Aku sudah menebak sebelumnya apakah kesengsaraan Hei Loulan menyebabkan mereka masalah. Fang Yuan mengangguk, Bai Tua, tebakanmu benar. Kemungkinan besar, kesengsaraan menyebabkan mereka terjebak di alam mimpi, tidak dapat membebaskan diri. Ketika Gu Immortals mengalami kesengsaraan, mungkin ada bencana alam mimpi. Bai Yunseng bertanya dengan curiga. Fang Yuan menghela nafas, bukan di masa lalu, tetapi sekarang alam mimpi telah terwujud, bencana dan kesengsaraan seperti itu muncul secara bertahap. Terutama dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya, menjelang paruh kedua dari Lia wilayah perang kacau, alam mimpi terwujud dalam skala besar, muncul di semua sudut dari 5 wilayah. Fenomena alam mimpi menjadi kesengsaraan juga menjadi lebih sering, Gu Immortal yang tak terhitung jumlahnya dirugikan dalam prosesnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Menurut aliansi gunung bersalju, kita tidak bisa meninggalkan mereka. Bai Yunseng tidak berdaya, dia bertanya pada Fang Yuan. Fang Yuan terdiam, matanya bersinar dengan cahaya keruh. Pada saat ini, Hei Loulan dan Perilisan memiliki sedikit atau tanpa pertahanan, tidak sulit untuk membunuh mereka sekarang. Tetapi karena kesepakatan aliansi, Fang Yuan tidak dapat menyerang mereka, dia bahkan harus menyelamatkan mereka. Aliansi gunung bersalju dibuat menggunakan janji Gunung Gu, jika saya ingin melanggarnya, saya harus menghancurkan gunung bersalju. Sayangnya, saya tidak memiliki kekuatan yang cukup sekarang, akan sulit untuk melakukannya. Bahkan jika aku bisa menghancurkannya, Bai Yunseng terlalu baik, dia mungkin menjadi penghalang jika aku mencoba menyerang mereka. Fang Yuan merasa menyesal. Ini memang kesempatan emas. Dengan membunuh Hei Loulan, dia akan mendapatkan kekuatan Ki Immortal Gu, kekuatan diri Immortal Gu, kekuatan beruang terbang Gu, dan perbudakan Immortal Gu. Yang pertama adalah jalur kekuatan Immortal Gu, sedangkan yang terakhir adalah jalur perbudakan. Mereka semua cocok untuk Fang Yuan dengan sangat baik. Terutama kekuatan diri Immortal Gu, jika dia mendapatkannya, dia bisa menggunakannya sebagai inti dan meningkatkan kekuatan pembunuh abadi memindahkan segudang diri dengan beberapa tingkat. Adapun ikrar Gunung Perilisan Gu, dengan itu, Fang Yuan akan memiliki keuntungan yang sama dengan Perilisan. Membantu Gu Immortal lainnya membuat perjanjian, ini adalah layanan yang sangat populer, manfaatnya bisa melampaui perdagangan Gu Nyali. Itu karena menggunakan janji Gunung Gu untuk membuat kesepakatan untuk orang lain tidak hanya sangat menguntungkan, dia juga bisa menjalin koneksi. Perilisan mampu berbaur di jalan lurus dan iblis, banyak dari itu karena Gu abadi ini. Janji Gunung Gu bukanlah tipe serangan Gu abadi, itu tidak dapat memberikan kemampuan pertahanan atau gerakan kepada Gu Immortal. Tetapi siapapun yang memegangnya akan mendapatkan keuntungan besar. Itu hanya tipe bantuan Gu abadi, tetapi Gu abadi tidak hanya peduli tentang pertempuran dan pembunuhan. Gu Immortals menekankan kultivasi, manajemen adalah prioritas terbesar mereka. Secara realistis, pertarungan hanyalah sebagian kecil dari kehidupan Gu Immortal. Hanya dengan 5 wilayah yang kacau perang akan menjadi fokus umum. Saat Fang Yuan sedang merenung, tanah yang diberkati gunung bersalju bergetar. Aura besar Gu Immortal peringkat 8 terpancar dan memenuhi sekelilingnya. Kami menyambut kedatangan leluhur tua. Segera, beberapa jalur iblis Gu Immortals berbicara dari puncak gunung masing-masing. Itu leluhur tua Sueho. Dia memiliki surga guanya sendiri, dia hampir tidak pernah datang ke sini, mengapa dia ada di sini sekarang? Ekspresi Bai Yunseng berubah. Saat dia mengatakan itu, dia mendengar suara leluhur tua Sueho, bergema di seluruh tanah yang diberkati, kalian semua, datanglah ke aula utama dan temui saya sekarang, saya memiliki masalah penting untuk didiskusikan dengan semua orang. Seperti yang kamu perintahkan, leluhur tua. Jalan Iblis Gu Immortals berteriak serempak.
Sosok Gu Immortals dengan cepat terbang keluar dari puncak gunung. Ekspresi Bai Yun Seng memucat, dia berkata, oh tidak, Peri Li San masih dalam mimpi. Jika dia tidak muncul atau mengatakan apa-apa, leluhur tua Suehu pasti akan curiga dan datang ke sini untuk memeriksanya. Kita bisa melarikan diri dengan perjalanan abadi tetap, dan Peri Li San tidak akan diserang. Tapi Hei Loulan adalah masalahnya. Dia bukan anggota gunung bersalju dan merupakan karakter kunci yang pernah mengalami insiden gedung yang sejati. Begitu dia ditangkap dan jiwanya dicari, kita semua akan hancur. Bam bam bam. Sementara ledakan hebat terdengar, sosok menyedihkan melarikan diri dengan cepat. Di belakangnya, ada serigala besar berlari keluar dari asap, membuka mulutnya yang haus darah dan berbicara bahasa manusia, Chanyu Zong-er, kemana kamu mencoba melarikan diri? Sosok yang menyedihkan itu adalah Chanyu Zong-er, dia terus melarikan diri saat dia berteriak dengan ekspresi panik, Helang Zi, Hei Cheng, jangan pergi terlalu jauh, jika tidak, aku akan menyeret kalian bersamaku. Kapak api abadi. Tubuhnya bergidik, dia menyatukan telapak tangannya saat dia berbalik, melakukan gerakan memotong dengan mereka. Segera, api naik saat mereka berkumpul untuk membentuk kapak di udara, menyerang serigala besar itu. Bahkan sebelum serangan mendarat, api yang membakar sudah membakar sebagian bulu serigala. Kapak besar yang berapi-api menyebabkan langit di sekitarnya bersinar merah, itu kuat dan membawa aura kehancuran bersamanya, seolah-olah bisa mengamuk untuk membunuh makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah gerakan pembunuh abadi, itu memiliki kekuatan ofensif yang luar biasa. Tetapi menghadapi serangan yang begitu kuat, tatapan Helang Zi bersinar dengan penghinaan dan ejekan. Swoosh! Serigala besar itu menghilang, menghindari kapak api abadi dan menghalangi rute pelarian Chanyu Zong-er. Tidak peduli seberapa ganas serangannya, apa gunanya jika kamu tidak bisa memukul. Peri Jiang Yu muncul, melayang di udara. Dia baru saja mengambil tindakan, memindahkan Helang Zi menggunakan gerakan pembunuh gerakan abadi. Brengsek! Chanyu Zong-er mengertakkan gigi, hatinya tenggelam saat wajahnya yang marah dan tak berdaya menunjukkan sedikit keputusasaan. Kamu terganggu. Tiba-tiba, Gu Immortal berjubah hitam muncul di belakangnya. Chanyu Zong-er terkejut, dengan cepat mundur saat dia menciptakan jarak. Gu Immortal yang misterius tetap di tempat, mengulurkan lengan kanannya sementara telapak tangannya diarahkan ke Chanyu Zong-er, jarak ini sudah cukup. Sekarang, rasakan kekuatan hisap jiwaku Immortal Gu. Gerakan Chanyu Zong-er membeku, tubuhnya menjadi kaku saat jiwanya bergetar, sepertinya ada kekuatan besar yang mencoba menarik jiwanya keluar dari tubuhnya. Oh tidak, Chanyu Zong-er terkejut, tindakan pertahanan biasa tidak dapat bertahan melawan metode jalur jiwa seperti itu. Dia mencoba menstabilkan jiwanya, sesaat menemui jalan buntu dengan Gu Immortal berjubah hitam misterius. Cepat bantu aku, kata Gu Immortal berjubah hitam. Saat dia mengatakan itu, Hei Cheng dan Sue Song Zi terbang ke arahnya, meletakkan tangan mereka di bahunya. Dengan diam-diam menggunakan beberapa cacing Gu, ketiga jiwa mereka bekerja sama dan membentuk kekuatan yang lebih besar. Hisap jiwa Immortal Gu digunakan dengan cara ini, itu seperti menggambar di sungai, mengabaikan semua aspek lainnya, itu adalah kontes langsung antar jiwa. Pada saat ini, Gu Immortal berjubah hitam, Hei Cheng, Sue Song Zi berkolaborasi, mereka memiliki keuntungan besar melawan Chanyu Zong-er. Saya tidak pasrah. Aku penuh kebencian, biarkan aku pergi. Chanyu Zong-er tidak dapat menahan mereka, jiwanya akhirnya ditarik keluar. Tanpa jiwanya untuk mengendalikannya, tubuhnya jatuh ke bawah dari udara dengan cepat, seperti boneka dengan senar yang terpotong. Tapi segera setelah itu, Peri Jiang Yu menangkapnya. Dia mencarinya dan tertawa, seperti yang diharapkan, jalur api Immortal Gu ini ada di tanah yang diberkati Chanyu Zong-er. Jadi motif sebenarnya adalah jalur apiku Immortal Gu. Apa yang sebenarnya kalian inginkan? Jiwa Chanyu Zong-er dipegang oleh jubah hitam Gu Immortal, dia terus berteriak dengan marah. Tidak, kami tidak berbohong padamu. Telur gajah suci cendana juga menjadi target kami. Tapi dibandingkan dengan Gu abadi, itu seperti lapisan gula pada kue. Peri Jiang Yu tersenyum. Skema mereka telah berhasil, suasana hatinya bagus, tetapi saat dia akan terus berbicara, ekspresinya berubah. Tidak hanya dia, pada saat yang sama, bahkan tangan Gu Immortal berjubah hitam pun bergetar.
Dia mengenakan jubah hitam, kepalanya ditutupi oleh tudung besar, wajahnya diselimuti kegelapan. Dia berkata dengan suara serak, Qin Bai Sheng disergap, huff. Jadi Swordmaster Yulan ini adalah penipu, Gu Immortal dari benua tengah. Qin Bai Sheng tidak bisa tersesat, cepat pergi dan selamatkan dia. Peri Jiang Yu berkata dengan cemas, melayang menjauh tanpa ragu-ragu atau jeda. Gu Immortal berjubah hitam dan He Lang Zi mengikutinya. Hanya Hei Cheng dan Sue Songzi yang tersisa. Tuan Hei Cheng, apakah kita mengikuti? Sue Songzi ragu-ragu. Hei Cheng memandang Gu Immortal berjubah hitam dan merasakan banyak kewaspadaan. Belum lama ini, orang ini telah muncul, menampilkan banyak metode berbeda, dia memiliki kekuatan besar dan memiliki hubungan yang luar biasa dengan Peri Jiang Yu. Sue Songzi ragu-ragu, tapi apakah dia, Hei Cheng, berbeda? Sepertinya Gu Immortal berjubah hitam ini juga anggota Sekte Bayangan. He Lang Zi mungkin sama dengan kami, menjadi kolaborator. Sekte Bayangan, dan Gu Immortals benua tengah. Tatapan Hei Cheng berkedip, tubuhnya terbang mengejar Peri Jiang Yu dan yang lainnya. Sue Songzi mendengus dingin, dia dengan cepat mengikuti mereka. Huf huf huf. Qin Bai Sheng bernapas dengan kasar, ada lusinan luka padanya, ada yang berdarah, ada yang begitu dalam sehingga bisa melihat tulang, beberapa kulitnya menjadi hitam, mengeluarkan bau busuk. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli terkenal dari dataran utara, kami menyerang bersama dan menyergapmu, tetapi kamu masih berhasil melukai kami bertiga. Feng Jiuge menyilangkan tangannya saat dia menonton, memuji dengan tatapan kagum. Northern Plains Gu Immortals benar-benar memiliki kekuatan pertempuran yang sangat baik. Metode Anda dan kami tampaknya memiliki sedikit perbedaan, namun Anda berhasil membuat hasil pertempuran yang begitu hebat. Qin Bai Sheng, kamu adalah orang yang luar biasa, menyerah dan menyerah. Kata-kata kami sebelumnya jujur. Selama Anda memberitahu kami identitas beberapa orang, kami akan membiarkan Anda pergi. Ada Gu abadi benua tengah di sekitar Qin Bai Sheng. Mereka membuka mulut mereka saat mereka mendesaknya. Di antara mereka, Peri Ling Mei dan Peri Ao Sue dari Heavens in Fai Manor, serta Gu Immortal yang tampak muda, Old Oracle dari Sekte Jiwa Kuno, terluka cukup parah. Kamu ingin aku menyerah? Qin Bai Sheng mengangkat alisnya, memuntahkan seteguk air liur berdarah, bah. Orang luar dari wilayah lain menyusup ke kami di dataran utara. Penyusup. Saya katakan kepada Anda, kami dari dataran utara bukanlah pengecut. Datanglah padaku jika kamu punya nyali, jangan khawatir, sebelum aku mati, aku pasti akan menyeret salah satu dari kalian bersamaku. Feng Jiuge menghela nafas tak berdaya, kalau begitu, kalian semua bisa mundur, aku akan menanganinya sendiri. Tatapan Qin Bai Sheng berat saat dia menatap Feng Jiuge. Dia tidak tahu siapa Feng Jiuge, tetapi dia tahu bahwa dia adalah pemimpinnya, selama pertempuran sebelumnya. Dia tidak berpartisipasi. Dia menyendiri. Aku hanya akan menggunakan satu gerakan, jika kamu bisa menerimanya, aku akan membiarkanmu pergi. Feng Jiuge terbang menuju Qin Bai Sheng perlahan, ekspresinya tenang saat dia berbicara dengan ringan. Bersambung.